Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikdad. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Andalalin. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dampak lalu lintas Mall Transmart Kota Tasikmalaya. Saya Mikdad dengan merenimkan UAS 2030-2009. Mall Transmart di Tasikmalaya telah mengubah lanskap perbelanjaan, namun juga memicu pertanyaan tentang dampaknya terhadap sistem lalu lintas di kota ini. Analisis ini mengeksplorasi potensi dampak lalu lintas yang terkait dengan mall ini, mengevaluasi kondisi jalan, dan mengkaji langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan kemacetan dan memastikan mobilitas yang lancar di daerah tersebut. Pendahuluan perkembangan pusat perbelanjaan di kota Tasikmalaya. Yang pertama, perkembangan ekonomi. Pembangunan pusat perbelanjaan seperti Mall Transmart merupakan bukti pertumbuhan ekonomi kota Tasikmalaya dan meningkatkan daya beli masyarakat. Mall ini menjadi tempat berkumpulnya berbagai toko dan restoran, menarik pengunjung dari berbagai daerah. Yang kedua, ada tantangan infrastruktur. Namun, pertumbuhan ekonomi yang cepat ini disertai dengan tantangan infrastruktur. Tambahan volume kendaraan yang signifikan akibat keberadaan mall dapat menyebabkan kemacetan terutama di jam sibuk dan hari libur. Terus ada karakteristik lalu lintas kota Tasikmalaya sebelum pembangunan Mall Transmart. Kondisi jalan yang pertama, sebelum pembangunan Mall Transmart kota Tasikmalaya memiliki jaringan jalan yang cukup baik dengan tingkat kemacetan yang relatif terkendali terutama di daerah perkotaan. Yang kedua ada volume kendaraan. Jumlah kendaraan di kota Tasikmalaya mengalami pertumbuhan yang stabil dengan peningkatan volume kendaraan yang signifikan terutama di jam sibuk. Yang ketiga ada pola perjalanan. Pola perjalanan masyarakat kota Tasikmalaya didominasi oleh kendaraan pribadi dengan tren penggunaan transportasi umum yang masih terbatas. Kemudian lanjut, potensi penambahan volume kendaraan akibat pembangunan Mall Transmart. Nah, di sini ada yang pertama, pengunjung mall. Diperkirakan Mall Transmart akan menarik banyak pengunjung baik dari kota Tasikmalaya maupun daerah sekitarnya, sehingga meningkatkan jumlah kendaraan yang melintas di sekitar mall. Yang kedua ada karyawan mall. Mall Transmart juga akan memperkerjakan banyak karyawan yang akan melakukan perjalanan ke dan dari ke tempat mall dan dari tempat kerja, sehingga menambah volume kendaraan di jam sibuk. Kemudian ada kondisi infrastruktur jalan di sekitar lokasi Mall Transmart. Kapasitas jalan yang pertama, kapasitas jalan di sekitar Mall Transmart perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa jalan mampu menampung volume kendaraan yang meningkat. Kemudian yang kedua ada sistem lalu lintas. Sistem lalu lintas di sekitar Mall Transmart perlu dievaluasi dan dioptimalkan, termasuk pengaturan lampu lalu lintas, rambu-rambu, dan jalur-jalur khusus. Kemudian yang ketiga ada fasilitas parkir. Kapasitas parkir Mall Transmart harus memadai untuk menampung jumlah kendaraan pengunjung sehingga mengurangi potensi parkir di jalan umum. Kemudian selanjutnya ada analisis persimpangan kritis dan titik-titik kemacetan. Di sini ada tiga. Satu, identifikasi persimpangan. Identifikasi persimpangan berpotensi mengalami kemacetan seperti persimpangan di sekitar Mall Transmart, persimpangan jalan utama menuju mall, dan persimpangan di sekitar area parkir. Kedua ada analisis arus lalu lintas. Analisis volume kendaraan, kecepatan kendaraan, dan waktu tempuh di persimpangan kritis untuk menilai potensi kemacetan dan risiko kecelakaan. Simulasi lalu lintas yang ketiga ada simulasi lalu lintas dapat dilakukan untuk memodelkan kondisi lalu lintas di masa depan dan memprediksi dampak penambahan volume kendaraan akibat keberadaan mall. Nah, kemudian lanjut ada skenario dan proyeksi dampak lalu lintas mall Transmart di masa depan. Yang pertama ada skenario 1, pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi di kota Tasikmalaya berlanjut, diperkirakan Mall Transmart akan terus ramai dan volume kendaraan akan terus meningkat, membutuhkan strategi manajemen lalu lintas yang komprehensif. Yang kedua ada skenario 2-nya, yaitu penurunan ekonomi. Jika terjadi penurunan ekonomi, volume pengunjung Mall Transmart mungkin akan menurun. Namun tetap perlu diperhatikan potensi kemacetan pada hari libur atau saat ada event khusus. Yang ketiga ada skenario 3-nya, yaitu peningkatan transportasi umum. Jika terjadi peningkatan penggunaan transportasi umum, kemacetan di sekitar Mall Transmart dapat diminimalkan, namun tetap perlu dipertimbangkan kapasitas jalan dan manajemen lalu lintas.
Kemudian lanjut ada rencana mitigasi dan manajemen lalu lintas oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Optimasi sistem lalu lintas. Yang pertama itu saya akan ada optimasi sistem lalu lintas di sekitar Mall Transmart, termasuk penambahan jalur khusus, pengaturan lampu lalu lintas, dan penempatan rambu-rambu yang lebih efektif. Kemudian yang kedua ada peningkatan transportasi umum, meningkatkan aksesibilitas dan frekuensi transport umum seperti bus trans stasiun untuk mendorong penggunaan transportasi umum dan mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Peningkatan fasilitas parkir, meningkatkan kapasitas parkir di sekitar Mall Transmart, termasuk membangun area parkir terpadu atau menerapkan sistem parkir berbayar untuk mengarahkan kendaraan ke area parkir yang tersedia. Kemudian ada peran serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan dampak lalu lintas. Yang pertama itu ada pemerintah kota. Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki peran utama dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi sistem manajemen lalu lintas. Kemudian lanjut ada pihak mall. Pihak Mall Transmart juga bertanggung jawab dalam mengatur lalu lintas di area parkir, meminimalkan parkir di jalan umum, dan bekerja sama dengan pemerintah dalam sistem manajemen lalu lintas. Kemudian ada masyarakat. Masyarakat Kota Tasikmalaya harus berperan aktif dalam mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan transportasi umum, dan mendukung program-program pemerintah dalam mengelola dampak lalu lintas. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Pembangunan Mall Transmart membawa dampak positif dan negatif terhadap sistem lalu lintas di Kota Tasikmalaya. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk meminimalkan dampak negatif seperti kemacetan dan memaksimalkan dampak positif seperti pertumbuhan ekonomi. Rekomendasi utama adalah optimasi sistem lalu lintas, peningkatan transportasi umum, dan kerjasama yang efektif antara pemerintah, pihak mal, dan masyarakat. Dengan strategi yang tepat, dampak lalu lintas Mall Transmart dapat dikelola dengan baik dan Kota Tasikmalaya dapat menikmati manfaat ekonomi tanpa pengorbanan kelancaran mobilitas di Kota Tasikmalaya. Mungkin terima kasih, sekian dari saya, Mikdad. Mungkin untuk sarannya gokil sih. Untuk saran, semoga kelanjutannya matkul ini bisa berjalan dengan luring, dan pesan saya gokil sih, ini ujian buat video, jadi nggak repot-repot ke kampus.